Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan kali ini Bali Now kedatangan Putra Putri Bali 2024. Nah, kita akan membahas tentang apa? Banyak hal yang akan kita bahas. Langsung saja kita sapa Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar semua? Baik. Baik ya. Oke, selamat datang di Bali Now. Ya. Oke, langsung aja ya, perkenalkan diri kepada pemirsa Bali Now. Halo Om Swastiastu, selamat tahun Bali, pemirsa Bali Now. Perkenalkan, saya Putri Prananda. Di sini saya selaku Direktur dan juga Ketua Paguyuban dari Putra Putri Bali 2024. Swastiastu, perkenalkan, nama saya Acuta Mas Ayu Putri Tiara, biasa dipanggil Tiara. Saya di sini sebagai winner Putra Putri Bali Cilik 2024. Saya berusia 13 tahun dan saya bersekolah di SMP Negeri 1 Kuta. Om Swastiastu, selamat tahun Bali. Perkenalkan, nama saya Cening Aryati Senja. Jadi saya akrab disapa Senja, dan saat ini saya diberikan kepercayaan dan juga tanggung jawab sebagai Putri Bali tahun 2024 kategori remaja. Dan saat ini juga saya berusia 17 tahun dan sedang menduduki kelas 12 atau kelas 3 SMA di SMA Negeri 1 Negara. Dan juga saya berasal dari Kabupaten Jemberana, tepatnya di Kota Negara. Om Swastiastu. Saya Kadek Galang Chandra Diana Putra, bisa dipanggil Galang Chandra. Saya sebagai putra Bali dan saya masih berumur 15 tahun dan saya bersekolah di SMP Negeri 9 Pasar. Dan saya sekarang masih kelas 9 SMP. Oke, waduh, singkat, padat, dan jelas. Langsung aja ke Putri ya. Bisa jelaskan kepada pemirsa Bali tentang Putra Putri Bali 2024. Baik, jadi Putra Putri Bali 2024 itu merupakan sebuah organisasi ya Kak ya, atau kompetisi yang berada di bawah naungan Nusa Gemilang Indonesia atau NGID Organization. Di mana kompetisi ini kita bertujuan untuk mencari duta anak dan juga duta remaja dari seluruh kabupaten dan juga kota yang ada di Provinsi Bali, seperti itu. Dan nantinya Putra-Putri Bali itu tidak hanya sekedar kompetisi saja, jadi mereka akan menjabat selama masa 1 tahun jabatan, di mana dalam 1 tahun jabatan ini mereka nantinya akan menggagas program-program kerja dan juga aksi-aksi nyata yang akan mereka terjunkan langsung ke masyarakat dalam upaya untuk melestarikan budaya Bali. Tidak hanya budaya tapi juga berbagai aspek, jadi ada aspek pendidikan, lingkungan, pariwisata, kebudayaan, sosial, dan juga kemanusiaan. Seperti ya. Lumayan. Iya, dan 1 tahun ya. Betul, 1 tahun masa jabatan. Nah, untuk kategorinya itu ada berapa? Untuk kategorinya itu ada 3. Jadi ada Putra-Putri Bali Alit, itu usianya 5-8 tahun. Kemudian ada Putra-Putri Bali Cilik yang dimenangkan oleh Tiara, itu usia 9-13 tahun. Kemudian ada kategori remaja, itu usia 14-19 tahun. Seperti itu. Oke, berarti apa nih alasan dari Tiara, kemudian Senja, Galang untuk mengikuti ajang? Dari Tiara boleh? Alasan saya mengikuti Putra-Putri Bali ini selain mencari pengalaman dan mengasah potensi diri Tiara juga ingin menginspirasi anak-anak muda di Bali untuk bangga dari seni budaya Bali dan mempromosikan seni budaya Bali, karena Tiara bangga lahir dan besar di Bali. Oke, luar biasa ya. Lugas. Betul. Oke, Senja? Oke, kalau untuk saya sendiri, jadi mungkin di beberapa orang dan termasuk Senja, itu di dalam hidup itu pasti punya adanya role model atau tokoh yang bisa dijadikan motivasi. Nah, jadi di lingkungan Senja itu memang banyak orang-orang yang mengikuti ajang seperti ini gitu. Dan dari situ Senja memiliki motivasi untuk bisa menjadi seperti mereka. Dan itu bisa termasuk menjadi alasan Senja bisa di sini. Karena dari melihat organisasi Putra Putri Bali ini, Senja melihat bahwa
Putra Putri Bali ini bisa menjadi wadah bagi seluruh remaja Bali untuk berdedikasi atau diberikan kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Karena ada orang yang mengatakan bahwa kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi kita bandingkan diri kita yang sekarang dengan diri kita yang sebelumnya. Jadi ketika kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, itu adalah suatu hal yang positif. Jadi alasan saya mengikuti organisasi ini adalah untuk membangun personal branding saya sendiri. Keren banget. Kalau Galang? Dari saya sendiri itu salah satunya mencari pengalaman sama prestasi. Dan saya ingin membangun generasi muda untuk melestarikan dan mempromosikan budaya Bali dan pariwisata Bali dengan cara mempromosikannya di sosial media. Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya di segmen kedua ya. Baik pemirsa, usai jeda kami masih akan membahas tentang kegiatan-kegiatan dari Putra Putri Bali. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, kami masih bersama Putra Putri Bali, masih membahas tentang kegiatan-kegiatan dari mereka semua. Nah langsung saja. Nah jadi bagaimana persiapan kalian jelang Lomba Putra Putri Bali? Dari Tiara boleh. Persiapannya Tiara sendiri untuk mengikuti ajang Putra Putri Bali ini yaitu dari Tiara mempersiapkan talentnya Tiara belajar dan lebih mematangkan public speakingnya Tiara Kak ya. Dan Tiara juga belajar catwalk agar bisa memperagakan busana yang Tiara pakai saat final. Tapi waktu itu sebulan sebelumnya persiapannya atau 1,5 bulan sebelumnya. 1,5 bulan. Biar lebih mateng Kak. Oh betul. Iya. Jadi lebih matang gitu. Jadi nggak grogi ya Iya. saat di depan para juri ya. Oke. Nah kalau Senja? Oke, untuk Senja sendiri, jadi karena memang sebelumnya Senja itu belum punya pengalaman di bidang pariwisata. Karena izin sharing sedikit ya Kak ya, sebelumnya itu Senja punya pengalaman di bidang kesehatan remaja dan isu-isu remaja. Jadi Senja itu tergabung di Forum Genre Kabupaten Jemberana. Jadi lingkup wawasan Senja itu di seputar kesehatan dan isu-isu remaja di Kabupaten Jemberana. Jadi untuk di bidang pariwisata itu belum cukup Senja kuasai. Jadi perlunya persiapan yang lebih matang untuk diri Senja gitu. Jadi yang pertama itu Senja persiapkan yang pertama mencari motivasi gitu kan ya Kak ya. Jadi sebenarnya apa sih tujuan untuk Senja ikut ini? Apa yang Senja cari gitu. Jadi ketika Senja udah dapat itu Senja bisa tergerak sendiri untuk menekuni kegiatan yang Senja ikuti. Setelah itu barulah persiapan secara personal, baik itu dari segi public speaking, lalu cara kita membawa diri, bertutur kata gitu kan ya Kak. Karena Senja sadar sendiri untuk diri Senja itu masih perlu banyak yang ditingkatkan. Nah ketika hal itu sudah rasa cukup, barulah Senja rasa untuk berpenampilan menarik itu tidak cukup di ajang seperti ini saja untuk berpenampilan menarik, karena selain berpenampilan menarik itu yang menjadi pedoman Senja itu adanya 3B, yaitu Brain, Beauty, and Behavior. Nah itu yang menjadi pedoman Senja dalam mengikuti ajang Putra Putri Bali ini. Jadi sebisa mungkin untuk menguasai ketiga hal itu. Jadi tidak hanya berpenampilan menarik, namun juga memiliki wawasan yang luas. Jadi Senja bisa untuk melatih, memperdalam pengetahuan terkait pariwisata dan juga cara melestarikan budaya Bali seperti itu Kak. Dan mempertebal kepercayaan diri Iya. juga ya. Oke. Kalau Galang? Kalau Galang itu yang Galang persiapan itu dari hamil 1 bulan sebelum grand final. Dalam persiapan itu yang pertama paling pentingnya public speaking. Galang harus sering-sering melatih public speaking gara-gara Galang itu kurang percaya diri di panggung. Terus yang kedua itu membaca artikel-artikel di Google kayak tentang pariwisata, sosial sama budaya itu. Terus supaya bisa nanti waktu Q&A itu bisa jawab. Terus yang ketiga itu ada proker. Itu Galang hamil 1 minggu sebelum grand final itu buat proker, langsung ngebut balon semua motivasi juga. Terus yang ketiga itu ada talent juga. Talent itu Galang nyari yang simple banget itu. Waktu itu Galang talentnya kalau nggak salah berpidato, cuma biar cepat sih. Iya. Terus yang kelima ini ada catwalknya sih, biar waktu di panggung itu biar penampilan itu biar bagus juga. Itu sih. Kalau Galang itu di
memilih sendiri atau ditentukan Apanya? untuk apa kegiatan untuk talent? Memilih sendiri. Memilih sendiri. Iya. Oh. Kalau Putri apa saat menari? Putri apa? Tiara. Tiara? Iya, nari. Nah, kalau Senja? Senja waktu itu modern dance, Kak. Oh, modern dance. Iya. Oke, jadi memilih sendiri ya? Iya. Nah, Putri kalau untuk proses pemilihan Putra Putri 2024 ini seperti apa? Kalau prosesnya sendiri sebetulnya kita sudah mulai dari bulan September ya Kak ya, dari bulan September, dan sebelum itu kita sudah memperkenalkan putra-putri Bali ini melalui sosial media. Tapi memang prosesnya cukup panjang karena memang ini adalah ajang perdana kami. Jadi ya untuk putra-putri Bali ini adalah pertama kalinya diselenggarakan tahun ini. Tapi luar biasa begitu kami menyebarkan brosur, flyer, antusias para pendaftar itu luar biasa sekali sehingga kita kerucutkan menjadi 45 finalis dari 3 kategori tadi. Kemudian setelah terpilih dilaksanakan sasing seremoni dan pengesahan sebagai finalis putra-putri Bali untuk seluruh kategori. Nah, barulah kemudian ada photoshoot, kemudian ada malam bakat seperti yang tadi adik-adiknya disuruh memilih sendiri nih bakat di luar dari modeling, bakat di luar dari public speaking. Nah, itu bakatnya apa? Yang ada yang menari, ada yang menyanyi, balet, DJ. Jadi bakat anak-anak Bali ini sangat luar biasa, betul. Jadi bakat-bakatnya itu ditampilkan pada malam bakat. Nah, kemudian khusus untuk yang remaja ada tambahan penilaian yaitu deep interview, yang dimana tujuannya adalah mencari anak-anak dengan wawasannya yang luas gitu. Dan luar biasa memang anak-anak yang remaja itu wawasannya benar-benar luar biasa sekali ya. Jadi termasuk juga Senja dan Galang itu melalui proses dari deep interview tadi dan juga penilaian pada saat malam grand final. Dan terpilihlah akhirnya pemenang-pemenang dan juga seluruh juara-juara atribut dari Putra-Putri Bali 2024. Berarti mereka mempersiapkan diri sendiri ya? Iya betul, mempersiapkan diri mereka sudah latihan, ada yang memang dari baru mulai pageant, ada yang memang sudah berpengalaman, jadi mereka dari background yang berbeda-beda mempersiapkan diri untuk tampil pada Putra Putri Bali 2020. Apakah ada pembekalan dari panitia gitu? Ada juga? Untuk pembekalan kita waktu itu ada pembekalan public speaking dari ada Mr. Wafi, juga. betul. Ya, salah satunya adalah public speaking. Oke, jadi sisanya mereka searching sendiri, Iya, Google atau apalah mereka cari tahu sendiri begitu ya. Dan kebanyakan persiapan mereka sekitar berapa bulan saat brosur disebarkan? Sekitar 1,5 bulan ya, 2 bulan lah. 2 bulan ya? Brosur itu disebarkan 2 bulan sebelum grand final. Sebelum grand final. Dia untuk pembekalan itu berapa lama sebelum grand final? Pembekalan itu cukup singkat ya Kak, itu Hamin 1 sebelum grand final. Jadi itu coachnya, mentornya memberikan tips bagaimana cara menjawab di atas panggung dan lain sebagainya. Ke public speaking. Betul, public speaking di atas panggung seperti itu. Berarti memang benar-benar sudah digodok saat pembekalan, dan sebelum pembekalan mereka memang benar-benar mencari tahu sendiri, melatih diri sendiri ya, betul-betul diajarkan untuk mandiri. Iya, wah keren banget. Baik pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali TV, masih bersama Bali Now dan masih bersama Putra Putri Bali. Kami masih bincang-bincang hangat tentang kegiatan mereka. Ternyata luar biasa di usia yang sangat muda, tapi memiliki talenta yang luar biasa ya, dan kemandirian yang luar biasa, dan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Itu pun karena benar-benar mereka digembleng ya untuk mandiri, untuk bagaimana bisa berbicara di depan umum. Itu kan nggak gampang loh. Ya kan, apalagi masih muda-muda begini ya, tapi dengan mengikuti betul-betul di satu agensi ya, organisasi lebih ininya di satu organisasi. Jadi mental mereka benar-benar terbentuk, karakter mereka terbentuk gitu. Nah, Kak Heni mau nanya nih, penting nih, pengalaman apa yang Tiara, Senja dan Galang dapatkan nih selama mengikuti ajang Putra Putri 2024? Boleh dari Galang deh.
Pengalaman yang galau tuh sebenarnya ada banyak banget setiap waktu yang mengikuti Putra Putri Bali. Yang pertama tuh bisa mengatur waktu setiap ada undangan. Terus yang kedua tuh dapat banyak teman baru yang baik-baik, terus yang seru-seru juga. Saya juga ngobrol dan bercanda setiap ada duty. Terus yang ketiga itu sering dapat undangan grand final ajang-ajang yang ada di Bali. Itu sih pengalamannya sekarang. Sudah menjabat Putra Bali. Mengasihkan ya. Iya, mengasihkan banget. Oke, kalau Senja? Oke, untuk Senja sendiri mungkin kurang lebih sama seperti Galang. Jadi banyak banget pengalaman yang Senja dapat dari pemilihan Putra Putri Bali ini, dan pastinya itu pengalaman yang positif semua, Kak. Yang pertama itu memang dari pengalaman mengelola waktu. Karena memang dari Senja sendiri, dari Kabupaten Jembrana ke Denpasar itu memang cukup jauh ya Kak ya, memang menempuh sekitar 3-4 jam, dan ketika banyak kegiatan di sini itu mengharuskan kita untuk bisa mengelola waktu agar semuanya sama-sama jalan. Karena di Kabupaten Jembrana sendiri, Senja di sini menjabat sebagai duta genre juga. Jadi menjalankan kegiatan di sana juga, lalu ada kegiatan di sekolah juga, dan di sini juga. Jadi mendapatkan pengalaman dari organisasi Putra Putri Bali ini terkait mengelola waktu itu sangat baik, Kak. Lalu selanjutnya dari segi pengalaman pembelajaran public speaking, di sini seperti yang Kak Putri katakan tadi, kita mendapatkan kelas public speaking dari Mr. Wafi. Jadi di sini dari segi public speaking itu terlatih sekali dan mendapatkan pembelajaran yang banyak di sana. Seperti itu, Kak. Oke, jadi banyak manfaatnya ya Iya. yang didapat ya. Oke, kalau Tiara? Pengalamannya Tiara selama ikut Putra Putri Bali ini, selain mendapat teman, Tiara juga jadi lebih aktif dalam menghadiri acara pageant di Bali. Tiara juga akan ikut dalam program Putra Putri Bali sendiri, Kak. Karena Tiara bangga sekali menjadi winner di sini. Winner ya, Tiara menjadi winnernya ya? Betul, untuk kategori cilik. Oh iya. Seperti itu, Kak. Kebanggaan ya? Iya. Oke, waduh, luar biasa banget. Jadi sebelum mengikuti ajang pemilihan Putra Putri Bali 2024 ini sebelumnya sudah mengikuti ajang-ajang lomba apa aja, Tiara? Tiara tahun lalu mengikuti ajang Bali Kids of the Year 2023 dan Tiara mendapatkan runner up 1 atau juara 2. Lalu tahun ini, tahun 2024, Tiara mencoba lagi mengikuti ajang Putra Putri Bali 2024 yang cilik. Iya. Dan Tiara diberikan kepercayaan menjadi winner. Waduh, bergengsi semua ya yang Ya, diikuti ya. dari banyaknya peserta-peserta finalis berbagai kabupaten, Kak. Oh, seluruh Bali. Iya. Oke, waduh, luar biasa ya. Berarti sudah bekal untuk apa ya, kedepannya sudah CV-nya udah penuh nih, ya kan? Jadi tinggal melangkah lebih ke jenjang berikutnya ya. Oke, kalau Senja? Oke, untuk Senja itu udah dari tahun 2023. Jadi di sini Senja ada mengikuti ajang dari tingkat sekolah, kabupaten, dan juga tingkat provinsi. Dan tingkat sekolah itu diadakan di sekolah Senja sendiri di SMA Negeri Tatunegara. Itu ada pemilihan Putra Putri Semansa namanya, Kak. Jadi di situ Senja mulai istilahnya memasuki dunia permodelingan gitu kan. Nah, jadi di situ Senja mendapatkan posisi sebagai runner up 1 Putri Semansa 2023. Dan selesai mengikuti pemilihan Putra Putri Semansa di tahun 2023, Senja juga mengikuti ajang pemilihan Duta Anak Kabupaten Jembrana dan juga ajang Duta Genre Kabupaten Jembrana. Tapi di ajang pemilihan Duta Anak Kabupaten Jembrana, di situ mungkin belum rezeki Senja untuk dapat posisi winner ataupun dari kelima besar itu. Jadi Senja berhasil sampai di 10 besar rasanya waktu itu, tahun 2023. Selanjutnya masih tahun 2003 itu mengikuti pemilihan Duta Genre atau Duta Generasi Berencana Kabupaten Jembrana. Di situ Senja diberikan tanggung jawab sebagai winner Putri Duta Genre Kabupaten Jembrana tahun 2023. Baru dari situ Senja rasa Senja nggak mau stuck di lingkup wawasan remaja saja gitu, yang memang
Duta Genre ini kan terkait kesehatan remaja. Jadi Senja ingin memperluas lagi wawasannya terkait pariwisata Bali dan cara melestarikan budaya Bali. Maka dari itulah Senja memilih untuk mengikuti pemilihan putra-putri Bali ini dan diberikan kepercayaan tanggung jawab lagi sebagai winner Putri Bali tahun 2024. Seperti itu. Keren. Sudah banyak pengalaman ya, walaupun di salah satu ajang tidak mendapatkan winner, tapi kan pengalamannya yang sangat luar biasa. Benar. Iya. Kalau Galang? Dalang itu mengikuti ajang penanggalan ikutan ajang itu yang dari profesi sama sekolah juga. Yang pertama itu dalam pernah mengikuti ajang yang namanya Truna Tuni Bali Cilik, dan itu dalam mendapatkan winner sebagai Truna Bali Cilik 2023-nya. Terus tahun ini 2024-nya itu Galang mengikuti ajang di sekolah, yaitu Duta Sekolah atau bisa dipanggil Jaket Bagus Pensya. Itu SMP 9 Pasar. Itu Galang mendapatkan juara sebagai Bagus Pensya. Itu juara satunya juga. Juara satu. Iya. Wah. Terus tahun kemarin Putra Putri Bali itu juga Galang dapat juara satu sebagai Putra Bali 2024 juga. Berarti memang sudah jam terbangnya sudah luar biasa ya Galang ya. Berarti sudah kepercayaan dirinya sudah ada ya. Oke. Nah, untuk juri-jurinya di ajang pemilihan Putra Putri Bali 2024 ini dari mana aja? Jadi untuk juri sendiri itu kan karena kita ada berbagai kegiatan ya Kak ya, ada public speaking, kemudian ada wawasan, ada talent gitu. Jadi ada modeling juga, ada catwalknya juga. Jadi untuk juri itu ada dari berbagai sisi. Jadi ada dari akademisi, itu ada salah satu dosen dengan Bapak IGD Suaryanata. Kemudian ada dari seniman. Dosen dari mana? Dari Udayana. Udayana. Betul. Kemudian ada seniman juga yang mungkin Semeton Bali pastinya sudah tidak familiar, sudah sangat familiar maksudnya ya. Sangat familiar dengan beliau, yaitu Kak Gung Arjun, atau dikenal biasanya dengan Gung Arjuna Suteja. Penari betul, yang sudah memang go nasional ya beliau. Kemudian ada dari sisi modelingnya, ada dari pageantnya juga, itu Kak Mirah Cynthia. Kak Mirah Cynthia kan merupakan Putri Indonesia Bali tahun 2018, dan juga ada Kak Rosita Dewi. Rosita Dewi ini sebagai berprofesi sebagai MC, kemudian penyanyi dan juga show director, dan juga dia sudah pernah mendirect untuk event fashion karnaval semacam itu di Dubai. Jadi memang ditambah juga dengan penilaian kami dari komite. Berarti memang jurinya memang nggak main-main ya, memang expert di bidangnya masing-masing. Iya. Keren. Ya, makanya akhirnya terpilih yang memang memiliki bakat-bakat yang luar biasa, yang nggak main-main juga. Betul sekali. Oke, nah apa nih harapan Putri ini terhadap pemilihan Putra-Putri Bali selanjutnya? Harapannya mungkin untuk adik-adik ini dulu ya. Mungkin untuk adik-adik ini harapannya semoga semua program kerja nantinya dapat terlaksana dengan baik. Kemudian semua yang sudah diplanningkan atau akan dirapatkan nanti itu terlaksana dan juga dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita, terutama di berbagai aspek yang tadi saya sebutkan, sehingga dapat menginspirasi generasi muda dan juga anak-anak di luar sana, sehingga melahirkan putra-putri baru yang terbaik untuk melanjutkan program kerja mereka di tahun-tahun selanjutnya. Gitu aja harapannya. Waduh, luar biasa ya. Pokoknya keren. Terima kasih sudah hadir di Bali Now. Hari ini libur? Iya. Ya, Sabtu libur ya. Sabtu ya. Oke, sukses ke depannya ya. Sukses di ajang-ajang berikutnya untuk Tiara, Senja, dan Galang. Oke, dan sukses Putri di persiapan lomba-lomba berikutnya. Semoga semakin bisa membawa anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang berkualitas. Oke, terima kasih. Terima kasih juga undangannya. Oke, terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami. Semoga apapun hal-hal baik yang kami bincangkan tadi mampu menginspirasi. Saya Nisyanti. Jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi 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 Om.